Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati kepada Bapak dosen mata kuliah manajemen mutu pendidikan, yaitu Bapak Dr. Andes Asep Kurniawan MAG. Yang saya hormati pula kepada semua sahabat-sahabat MPI seangkatan seperjuangan, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta diberikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Kami atas nama Soleh Muhammad Iskandar dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam akan mempresentasikan standar ISO 9001-2/2000. Yang pertama yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah pendahuluan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perubahan banyak hal termasuk dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga sosial yang bersifat terbuka, juga sebagai agent of change. Perlu memperhatikan adanya tuntunan perbuatan tersebut. Kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia global akan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Usaha ke arah peningkatan kualitas manusia Indonesia itu telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian pengertian ISO dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Internasional atau International Organization of Standardization. ISO berasal dari bahasa Yunani isos yang berarti equal atau sama atau seragam. Sejak pertama kali dikeluarkan standar ISO pada tahun 1987, ditetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin bahwa standar ISO 9000 akan menjadi update dan relevan untuk organisasi. ISO International Organization of Standardization 9001 sama dengan 2000 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen untuk standar manajemen mutu. ISO 9001 sama dengan 2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk menjamin suatu lembaga akan memberikan pelayanan jasa sesuai kinerja lembaga tersebut. Beralih ke tujuan dan manfaat penerapan ISO, yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan pendidikan. Yang kedua, membangun kesadaran tentang perlunya melakukan pelayanan secara prima terhadap pelanggan. Tiga, mendidik diri sendiri pengelola lembaga pendidik agar taat terhadap sesuatu yang disepakati. Yang keempat, menyiapkan dokumen mutu. Jadi tujuan dan manfaat penerapan ISO itu ada apa? Manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi prinsip manajemen ISO, yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Yang kedua, terbangunnya kesadaran pengelola lembaga pendidikan dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap pelanggan. Yang ketiga, terdidiknya pengelola lembaga pendidikan dalam menaati sesuatu yang telah disepakati. Yang keempat, tersusunnya dokumen manajemen mutu. Jadi manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi prinsip manajemen ISO itu ada 4.
Penerapan prinsip manajemen ISO 901 sampai dengan 2000. Yang pertama, perhatian pada pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, pelibatan orang. Yang keempat, pendekatan proses. Yang kelima, pendekatan sistem pada manajemen. Yang keenam, peningkatan terus-menerus. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Yang kedelapan adalah hubungan termasuk yang saling menguntungkan. Jadi penerapan prinsip manajemen ISO ada 8. Kemudian setelah kita sudah membahas dari yang saya sudah jelaskan yang tadi mengenai masalah pengertian, manfaat dan tujuan, prinsip-prinsip manajemen ISO, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ISO International Organization of Standardization 901 9001 sama dengan 2000 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu, sedangkan sertifikat ISO merupakan sebuah pernyataan tertulis diberikan kepada sebuah institusi yang telah menerapkan ISO sebagai standar dalam menyelenggarakan organisasinya setelah melalui proses audit internal dan eksternal. Pada intinya, ISO bertujuan untuk mengharmonisasi standar nasional di masing-masing negara menjadi satu standar internasional yang sama. Begitu, itu saja yang bisa saya paparkan melalui media atau PowerPoint. Sekali lagi, apabila ada kekurangan dalam pembahasan dalam saya menjelaskan paparan standar ISO 9001 sampai dengan 2000. Apabila ada kekurangan, saya mohon masukannya dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah kesimpulan yang sudah saya bahas tadi yang di atas mengenai masalah pengertian, prinsip, manfaat, tujuan dari standar ISO itu sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ISO International Organization of Standardization 9001 sampai dengan 2000 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Sedangkan sertifikat ISO merupakan sebuah pernyataan tertulis diberikan kepada sebuah institusi yang telah menerapkan ISO sebagai standar dalam penyelenggaraan organisasinya setelah melalui proses audit internal dan eksternal. Kemudian, pada intinya, ISO bertujuan untuk mengharmonisasi standar-standar nasional di masing-masing negara menjadi satu standar internasional yang sama. Demikian yang saya bisa sampaikan atau saya jelaskan di paparan melalui media, yaitu PowerPoint. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas dalam penjelasan makalah yang berjudul standar ISO 9001 sama dengan 2000, saya mohon kritik dan sarannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.